Pernahkah Anda berpikir, mengapa seekor sapi yang telah bekerja keras membajak sawah, membantu petani dari terbit hingga terbenamnya matahari, pada akhirnya justru disembelih dan dimakan? Bukankah itu terdengar seperti pengkhianatan atas jasa-jasanya? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun di tangan seorang pendeta asing yang cerdas, ini menjadi jebakan teologis yang mematikan. Namun, bagi Abu Nawas, ini hanyalah permainan logika yang menggelitik. Bagaimana sang sufi cerdik membalikan logika ini hingga membuat lawannya mati kutu? Simak kisah lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Bijak Abu Nawas. Mohon dukungannya untuk sedekah subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Tolong tulis salawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Saya doakan bagi setiap tangan yang menekan tombol subscribe hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, diluaskan pintu rizkinya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin, ya Robbal Alamin. Kita kembali ke masa keemasan Islam, di kota 1001 Malam, Baghdad. Di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid, Baghdad bukan sekedar pusat kekuasaan, melainkan mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Ulama, filsuf, dan pemikir dari segala penjuru bumi berkumpul di sini menjadikan kota ini sebagai arena debat intelektual yang paling bergengsi di zamannya. Toleransi dijunjung tinggi, dan pintu gerbang kota selalu terbuka bagi siapa saja yang membawa hikmah dan pengetahuan. Suatu hari, ketenangan Baghdad terusik oleh kedatangan tamu istimewa dari negeri India. Ia bukan pedagang yang mencari emas, bukan pula panglima yang mencari perang. Ia adalah seorang pendeta tinggi, seorang teolog yang dikenal memiliki lidah setajam pedang dan logika serumit labirin. Kedatangannya bukan untuk berwisata, melainkan untuk menantang kecerdasan para ulama Baghdad. Kabar kedatangannya menyebar cepat seperti api di padang ilalang kering, memicu rasa penasaran sekaligus kekhawatiran. Sang pendeta datang dengan membawa misi debat teologis. Ia ingin membuktikan bahwa keyakinannya lebih unggul melalui serangkaian pertanyaan logika yang menjebak. Ini bukan sekedar tanya jawab biasa. Ini adalah pertarungan reputasi. Jika para ulama Baghdad gagal menjawab, maka wibawa kekhalifahan sebagai pusat ilmu pengetahuan akan tercoreng di mata dunia. Taruhannya sangat tinggi, melampaui sekedar kepingan dinar atau dirham. Khalifah Harun al-Rashid, sang pemimpin yang bijaksana, merasakan beban berat di pundaknya. Ia telah menyaksikan beberapa ulama terbaiknya dibuat terdiam oleh pertanyaan-pertanyaan pendeta. Setiap jawaban yang diberikan selalu berhasil dipatahkan dengan argumen balik yang tak terduga. Khalifah menyadari, ia tidak membutuhkan sekedar ahli dalil. Ia membutuhkan seseorang yang bisa berpikir di luar kotak. Seseorang yang menguasai seni retorika dengan sempurna. Di tengah kebuntuan itu, seorang wazir senior memberanikan diri untuk memberikan saran. Ia mengingatkan Khalifah pada sosok yang seringkali membuat pusing istana dengan tingkah konyolnya, namun memiliki kecerdasan yang tak tertandingi dalam situasi genting. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Meski sering dianggap sebagai badut istana, semua orang tahu bahwa di balik tawa dan leluconnya, tersimpan samudra hikmah yang dalam. Sementara istana sedang geger, di sudut kota yang jauh dari kemewahan, Abu Nawas sedang menikmati harinya dengan damai. Ia hidup dalam kesederhanaan, jauh dari intrik politik dan debat teologis yang melelahkan. Namun, ketenangannya tidak akan berlangsung lama, karena utusan istana sedang memacu kuda menuju kediamannya. Ketukan keras di pintu membuyarkan lamunan siang Abu Nawas. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati para pengawal kerajaan dengan wajah serius menyampaikan titah Khalifah. Abu Nawas diminta segera menghadap ke istana untuk menghadapi tamu asing yang telah mempermalukan para ulama kota. Dengan sedikit enggan namun patuh, Abu Nawas pun bersiap, mengenakan jubah terbaiknya yang sebenarnya juga sudah agak usang. Perjalanan menuju istana menjadi tontonan tersendiri bagi warga Baghdad. Mereka melihat sosok Abu Nawas yang santai menunggangi keledai kecilnya, diapit oleh kuda-kuda gagah kerajaan. Banyak yang bertanya-tanya, masalah apa lagi hingga sang sufi jenaka ini dipanggil mendadak? Namun di dalam hati Abu Nawas, ia sedang menyusun strategi. Ia tahu menghadapi debat logika tidak bisa dilawan dengan otot atau amarah, melainkan dengan ketenangan dan kecerdikan. Saat Abu Nawas melangkah masuk ke haula istana yang megah, keheningan menyelimuti ruangan. Ribuan pasang mata menatapnya dengan penuh harap. Langkahnya ringan, tidak menunjukkan tanda-tanda gentar sedikit pun di hadapan kemewahan istana maupun aura intimidasi sang tamu asing. Ia berjalan seolah sedang berjalan di taman bunganya sendiri, menebarkan senyum kepada siapa saja, bahkan kepada sang pendeta yang menatapnya dengan pandangan meremehkan.
Sang pendeta India menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga ujung kepala. Mungkin dalam benaknya ia berpikir, inikah jawaban Baghdad? Seorang pria yang lebih mirip pelawak pasar daripada seorang cendekiawan. Namun, Abu Nawas justru membalas tatapan itu dengan anggukan hormat yang berlebihan, sebuah sindiran halus bahwa ia tidak terintimidasi sama sekali oleh penampilan luar lawannya. Khalifah Harun al-Rashid membuka sesi tersebut dengan suara lantang. Ia memperkenalkan Abu Nawas sebagai salah satu pemikir paling unik di negerinya, dan mempersilahkan sang pendeta untuk menguji kecerdasannya. Khalifah menegaskan bahwa ini adalah forum ilmu, di mana kebenaran dan logika harus dijunjung tinggi di atas segalanya. Arena pun telah siap, dan pertarungan pemikiran akan segera dimulai. Tanpa membuang waktu, sang pendeta langsung melancarkan serangannya. Ia tidak memulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan, melainkan langsung menuju pada inti persoalan yang selama ini menjadi perdebatan teologi sensitif. Suaranya bergema di seluruh ruangan, penuh percaya diri, seolah ia yakin bahwa tidak ada satupun orang di ruangan itu yang mampu menjawab pertanyaannya tanpa tergelincir. Pertanyaan itu akhirnya terlontar, sebuah pertanyaan klasik yang menyerang etika dan keyakinan. "Wahai Abu Nawas," kata sang pendeta, "di negeriku, sapi adalah hewan yang sangat dimuliakan. Ia bekerja keras membajak sawah, membantu petani dan memberikan susu. Namun kalian, umat Islam, justru menyembelih dan memakannya. Di mana letak rasa terima kasih dan keadilan kalian terhadap makhluk yang begitu berjasa?" Gememang kegelisahan memenuhi ruangan. Ini adalah pertanyaan yang sulit. Jika dijawab bahwa sapi itu halal, maka mereka akan dianggap tidak tahu terima kasih dan kejam. Jika dijawab bahwa sapi itu memang berjasa, maka mereka terjebak pada logika sang pendeta bahwa sapi tidak seharusnya dimakan. Ini adalah buah simalakama logika. Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas, menanti apakah ia akan jatuh dalam perangkap yang sama seperti Urama sebelumnya. Namun, reaksi Abu Nawas justru di luar dugaan. Ia tidak terlihat panik, tidak juga terlihat marah. Sebaliknya, ia justru tersenyum lebar, seolah baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Ketenangannya ini justru membuat sang pendeta sedikit bingung. Apakah orang ini tidak paham beratnya pertanyaan itu? Ataukah ia memang memiliki kartu as yang belum dikeluarkan? Abu Nawas mulai berbicara dengan nada lembut namun tegas. Ia tidak langsung menjawab iya atau tidak. Ia memulai dengan sebuah pengantar, mengajak hadirin untuk berpikir tentang hierarki penciptaan. Ia mengajak mereka merenung tentang posisi manusia, hewan, dan tumbuhan dalam tatanan alam semesta. Ini adalah teknik retorika klasik. Samakan dulu persepsi sebelum menghantam dengan argumen inti. Dengan fasih, Abu Nawas menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, segala sesuatu di bumi diciptakan untuk melayani manusia, sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tumbuhan dimakan oleh hewan, dan hewan serta tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia. Rantai ini bukanlah bentuk kekeracan, melainkan siklus hidup yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta untuk menjaga keseimbangan dunia. Namun sang pendeta tidak puas. Ia memotong penjelasan Abu Nawas. "Jangan berputar-putar dengan teori. Jawab pertanyaanku tentang etika. Sapi itu bekerja untukmu, membajak sawahmu. Bukankah memakannya adalah bentuk pengkhianatan air susu dibalas air tuba? Di mana letak moralitas kalian?" Sang pendeta menekan pada sisi emosional, mencoba memojokkan Abu Nawas di sudut moral. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Abu Nawas. Arahkan emosional sang pendeta justru membuka celah bagi logika terbalik andalannya. Abu Nawas menarik napas panjang, menatap tajam mata sang pendeta dan berkata dengan suara yang tenang namun menusuk. "Justru karena kami memuliakan manusialah, kami memakan sapi itu, wahai Tuan Pendeta." Jawaban itu membuat seluruh ruangan hening seketika. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin memakan sapi adalah bentuk memuliakan manusia? Logika ini terdengar absurd di telinga awam. Namun bagi mereka yang mengenal Abu Nawas, mereka tahu bahwa kalimat absurd itu adalah pintu gerbang menuju kebenaran yang mengejutkan. Sang pendeta pun terdiam, menunggu kelanjutan dari teka-teki logika ini. Abu Nawas melanjutkan, "Wahai Tuan yang bijak, izinkan saya bertanya. Siapakah yang derajatnya lebih tinggi? Tuan yang dilayani atau pelayan yang melayani Tuan?" Sang pendeta dengan cepat menjawab, "Tentu saja Tuan yang dilayani lebih tinggi derajatnya daripada pelayan. Ini adalah premis dasar yang disepakati oleh semua orang." "Tepat sekali," sahut Abu Nawas. "Jika sapi itu membajak sawah untuk kita, mengangkut barang untuk kita, berarti sapi itu adalah pelayan kita, dan kita adalah tuannya. Karena kita adalah tuannya, maka derajat kita lebih tinggi daripada sapi. Itu
itu adalah hukum alam yang Tuhan sepakati sendiri. Nah, lanjut Abu Nawas dengan suara lantang. Jika kami tidak memakan sapi itu dan membiarkannya hidup sampai tua, bahkan memuliakannya berlebihan, bukankah itu berarti kami menempatkan diri kami sebagai pelayan bagi sapi? Kami yang merawatnya, kami yang memberinya makan, kami yang menjaganya hingga mati. Jika itu terjadi, maka sapi itulah tuannya, dan manusia menjadi pelayannya. Apakah Tuhan ingin manusia, makhluk yang diciptakan paling mulia oleh Tuhan, turun derajatnya menjadi pelayan bagi seekor hewan? Kami memakan sapi justru untuk menegaskan bahwa manusialah Tuhan di bumi ini, bukan sapi, seru Abu Nawas. Argumen ini membalikan tuduhan tidak tahu terima kasih menjadi pembelaan atas kemuliaan manusia. Ledakan tawa dan kekaguman membahana di seluruh aula istana. Khalifah Harun al-Rashid tak kuasa menahan tawanya. Logika Abu Nawas begitu sederhana, namun begitu telak. Ia berhasil mematahkan argumen teologis yang rumit dengan logika sosial yang tak terbantahkan. Ia tidak menyerang keyakinan sang pendeta, melainkan menggunakan logika sang pendeta sendiri untuk menjatuhkannya. Sang pendeta India tertegun. Ia mencoba mencari celah untuk membantah, namun ia sadar bahwa ia telah terperangkap dalam jaring logikanya sendiri. Ia telah mengakui bahwa yang dilayani lebih tinggi dari pelayan. Jika ia membantah Abu Nawas, ia harus mengingkari prinsip dasar hierarki sosial yang ia yakini. Ia pun hanya bisa mengangguk pelan, mengakui kecerdikan lawan bicaranya. Namun, pertarungan belum usai. Sang pendeta, meski telah terpukul, mencoba bangkit dengan satu pertanyaan terakhir. Ia tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Kali ini ia bertanya tentang takdir. Wahai Abu Nawas, jika Tuhanmu Maha Kuasa, bisakah Dia menciptakan batu yang begitu berat hingga Dia sendiri tidak kuat mengangkatnya? Ini adalah paradoks kuno yang sering digunakan untuk menyudutkan kaum beragama. Jika dijawab bisa, berarti Tuhan tidak Maha Kuat karena tidak bisa mengangkatnya. Jika dijawab tidak bisa, berarti Tuhan tidak Maha Kuasa karena tidak bisa menciptakannya. Sekali lagi, hadirin menahan nafas. Jebakan ini jauh lebih filosofis dan berbahaya daripada soal sapi. Tanpa perlu berpikir dua kali, Abu Nawas menjawab dengan enteng. Tentu saja Tuhan bisa melakukan itu. Sang pendeta langsung menyambar. Kalau begitu, Tuhanmu lemah karena tidak bisa mengangkat batu ciptaannya sendiri. Senyum kemenangan sejenak tampak di wajah sang pendeta. Tunggu dulu, sela Abu Nawas. Kau salah paham tentang definisi tidak kuat bagi Tuhan. Ketidakmampuan mengangkat batu itu bukan karena kelemahan tenaga, melainkan karena kebesarannya. Jika Tuhan menciptakan batu yang lebih berat dari kekuatannya, itu adalah bukti Dia Maha Kuasa menciptakan kemustahilan bagi logika manusia. Namun baginya itu hanyalah permainan kehendak. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Pertanyaanmu itu cacat logika, Tuan. Itu sama seperti bertanya, bisakah Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Tuhan itu tidak terikat oleh hukum fisika berat dan ringan yang kau bayangkan. Berat adalah konsep bagi makhluk, bukan bagi pencipta. Pertanyaanmu tidak berlaku bagi zat yang menciptakan berat itu sendiri. Mendengar jawaban yang membedah cacat logika pertanyaannya, sang pendeta akhirnya benar-benar kehabisan kata-kata. Ia menyadari bahwa di hadapannya bukan sekedar orang pintar, tapi orang yang bijaksana. Ia berbungkuk hormat, mengakui kekalahannya secara total. Baghdad dengan Abu Nawas sebagai tamengnya terbukti tak tertembus oleh serangan retorika manapun. Khalifah Harun al-Rashid sangat gembira. Ia memerintahkan bendahara istana untuk memberikan hadiah emas kepada Abu Nawas. Kehormatan Baghdad telah terselamatkan. Abu Nawas dengan gaya khasnya menerima hadiah itu sambil bergurau. Lumayan Baginda, bisa untuk membeli sapi dan membuktikan teori saya tadi di meja makan rumah saya. Dengan kantong emas di tangan dan senyum puas di wajahnya, Abu Nawas pamit undur diri. Ia tidak ingin berlama-lama dalam kemegahan istana. Baginya, kemenangan ini hanyalah satu episode kecil dalam hidupnya yang penuh warna. Ia lebih merindukan ketenangan rumah sederhana dan ocehan istri tercintanya daripada pujian para menteri. Dalam perjalanan pulang, di bawah langit senja Baghdad yang memerah, kita bisa merenungkan kembali apa yang dilakukan Abu Nawas. Ia mengajarkan kita bahwa kecerdasan bukan soal menghafal dalil, tapi soal bagaimana menggunakan akal sehat untuk membedah masalah.
Ia menghadapi kebencian dengan humor dan menghadapi kerumitan dengan kesederhanaan. Kisah ini juga menunjukkan pentingnya ilmu retorika atau balagoh dalam tradisi Islam. Kemampuan berbicara yang baik, yang mampu mematahkan argumen lawan tanpa menyakiti hati secara berlebihan, adalah seni yang sangat dihargai. Abu Nawas adalah maestro dalam seni ini. Ia membela keyakinannya tanpa perlu menghunus pedang. Tentang paradoks sapi tadi, Abu Nawas juga mengingatkan kita tentang etika makan. Bahwa makanan yang kita santap, hewan yang dikurbankan adalah rizki yang harus disyukuri. Dengan memanfaatkannya sebagai energi untuk beribadah dan berbuat baik, kita sebenarnya sedang memuliakan tujuan penciptaan hewan tersebut, bukan menyia-nyiakannya. Baghdad di masa itu mengajarkan kita bahwa Islam sangat mencintai ilmu dan logika. Perdebatan seperti ini dirayakan sebagai festival intelektual. Tidak ada yang dibungkam paksa, semua diberi panggung untuk bicara, dan biarkan kebenaran yang paling logis yang menjadi pemenangnya. Semangat inilah yang membuat peradaban Islam pernah memimpin dunia. Dan tentu saja, sisi manusiawi Abu Nawas selalu menarik. Di hadapan khalifah dan pendeta, ia adalah singa podium. Namun di hadapan istrinya, ia tetaplah suami yang takut jika terlambat pulang. Emas yang ia bawa mungkin akan menyelamatkannya dari omelan istri hari ini. Tapi siapa tahu besok. Itulah Abu Nawas, tokoh besar yang tetap membumi. Kisah Abu Nawas dan pendeta India ini menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Ia mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan bisa didiskusikan dengan kepala dingin. Logika sapi yang dilontarkan Abu Nawas bukan untuk menghina, tapi untuk membuka cakrawala berpikir bahwa setiap kebudayaan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kemuliaan. Pelajaran pertama, gunakan akalmu sebelum ototmu. Dalam banyak situasi, masalah besar bisa diselesaikan dengan pemikiran jernih dan sedikit humor. Amarah seringkali menumpulkan logika, sementara ketenangan justru mempertajamnya. Abu Nawas membuktikan bahwa santuy adalah senjata yang ampuh. Pelajaran kedua, memahami posisi diri. Seperti jawaban Abu Nawas, manusia adalah pemimpin di bumi yang diberi amanah untuk mengelola alam. Kesadaran ini harusnya membuat kita lebih bertanggung jawab, bukan semena-mena. Menjadi tuan berarti memiliki tanggung jawab untuk mengayomi, bukan hanya untuk mengeksploitasi. Malam pun turun menyelimuti Baghdad. Kota itu tertidur dengan tenang, menyimpan 1001 kisah di balik dinding-dindingnya. Abu Nawas, sang sufi jenaka, telah memberikan kita satu lagi cerita untuk dikenang. Sebuah cerita di mana kecerdasan dan humor berpadu menjadi hikmah yang abadi. Demikianlah kisah kecerdikan Abu Nawas mematahkan logika pendeta India. Bagaimana menurut Anda? Apakah logika Abu Nawas masuk akal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.